Shalom teman-teman, pada kesempatan ini aku ingin sharing apa yang aku dapat dari Mazmur 108. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Di Mazmur 108 ayat 1-5, di ayat tersebut kita diajarkan untuk bersyukur dan bermazmur karena keset dan karena emat Tuhan, agar nanti kemuliaan Tuhan sampai ke seluruh bumi. Nah, terus aku kepikiran buat hubungin Mazmur 33 ayat 1-2. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar di dalam Tuhan, karena pujian itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan harpa, bermazmurlah baginya dengan kecapi, alat musik 10 tali. Dan dari Mazmur 33 ini kita belajar kalau orang-orang Sedek dan orang-orang Yasar yang akan bersyukur dan bermazmur. Jadi apakah kita orang yang jujur, melakukan hal-hal yang benar dan adil? Apakah kita sudah menerima kasih perjanjian dari Tuhan dan sudah menerima yang dapat diandalkan, konsisten dan setia? Dan apakah kita sudah bersyukur dan bermazmur tentang kemuliaan Tuhan kita? Terus di Mazmur 57 ada bagian di mana Daud menulis ayat yang persis dengan Mazmur 108 ayat 1-5. Di situ Daud sedang dikejar oleh Saul dan Daud sedang mengharapkan keset dan ematnya Tuhan. Maka Mazmur 108 ayat 1-5 ini sebenarnya cocok untuk orang yang lagi dikejar oleh Saul atau orang yang dalam masalah. Dan kita juga tahu dua cerita tentang Daud lari ke gua, antara gua Adulam atau gua Engedi.
Pada saat Daud di Gua Adulam mengumpat dari Saul, tiba-tiba Daud kedatangan 400 orang nggak tahu dari mana ingin berperang untuk Daud. Dan di Gua Engedi, Daud sedang mengumpat, tiba-tiba Saul masuk ke dalam gua itu untuk menyelesaikan urusannya dan Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul. Ini makanya kita seharusnya bersyukur dan bermasmur untuk Tuhan. Jika kita mendapat Keset dan Emet, ya Tuhan. Karena Tuhan menolong kita itu selalu dengan cara yang luar biasa. Mau kita lihat atau nggak lihat secara langsung. Tinggal kita lihat atau tidak luar biasaan Tuhan itu saat kita ditolong. Kalau teman-teman baca Mazmur 57, itu cerita Daud di Gua Engedi banget. Mulai dari Daud minta perlindungan, Daud berseru kepada Tuhan, Daud minta dikirim utusan dari sorga. Daud di sini juga meminta Keset dan Emet di Mazmur 57 ayat 3. Lalu Daud meminta Tuhan meninggikan dirinya. Terus Daud cerita bagaimana ada yang masang jaring di langkahnya, tapi mereka jatuh ke jaring itu sendiri. Kayaknya itu Saul kalau di cerita Daud. Tapi teman-teman, dari Mazmur 57 kita juga bisa belajar dari Daud. Saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus meminta nama Tuhan ditinggikan saat Tuhan menolong kita. Dan kita juga harus mau memberitakan cerita Tuhan ke orang-orang lain. Contohnya saat aku sedang membuat sharing ini, aku sharing mengenai beberapa pasal yang sebenarnya pasal 108 sudah aku kerjakan sejak lama, tapi belum aku kerjakan pasal-pasal selanjutnya, dan aku juga ada tugas yang deadline-nya hari ini. Kedua tugas tersebut aku punya target selesai hari ini di Jumat 29 Agustus 2025, walaupun belum ada progres. Nah, tadi malam aku minta Tuhan tolong gimana cara aku mau selesaiin tugas-tugas ini tepat waktu tapi tetap berkualitas. Yang padahal aku udah ngantuk sekali tadi malam, jadi aku mengandalkan hari ini sepulang sekolah untuk menyelesaikan kedua tugas itu. Yang aku tahu nggak mungkin keburu selesai. Tapi pagi ini saat aku mau ke sekolah, diumumkan bahwa sekolah libur karena demo dan siswa-siswa dihimbau untuk tetap di rumah selama hari ini. Itu berarti Tuhan mengizinkan aku mengerjakan tugasku. Lalu di Mazmur 108 ayat 6-13, ternyata ada juga ayatnya di Mazmur 60. Mazmur tentang cerita Daud berperang dengan orang Filistin, Moab, Edom, Aram Mesopotamia, Aram Zoba, Hadadezer di 2 Samuel 8. Nah, setelah Daud mengambil alih pemerintahan ibu kota orang Filistin dan mengalahkan orang Moab, Daud menyuruh orang Moab berbaring di tanah, mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 kali penuh untuk membiarkan hidup. Maka Moab takut kepada Daud. Ini kayaknya yang di Mazmur 108, di mana Tuhan akan beri ria dan menempatkan tali ukur pada Sikem. Dan akhirnya banyak daerah menjadi milik Tuhan. Semua diawali dari Allah berfirman dan Daud melakukannya. Sama Daud berperang, Daud tidak pernah kalah karena Tuhan yang memberi dia kemenangan kemanapun dia pergi. Di sini kita belajar juga untuk mengandalkan Tuhan saja. Contohnya di 2 Samuel 8 ayat 5, Hadadezer dibantu oleh orang Aram, tapi kalah juga sama Daud. Nah, itu contoh orang-orang yang mengandalkan manusia. Mereka akhirnya takut sama Daud dan mempersembahkan upeti. Di Mazmur 108 ayat 9, Edom berarti berbuah 2 kali lipat. Jadi kalau kita dipimpin Tuhan, kita pasti berbuah 2 kali lipat. Jadi apakah kita pernah minta tolong Tuhan untuk menuntun langkah kita? Dan apakah kita pernah meminta pertolongan Tuhan dalam peperangan kita? Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik
dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan. Dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia. Dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah. Dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya. Dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan. Dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan. Supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembas seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa. Dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi cela bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah.
Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Nah, kalau dari Mazmur 109, kita bisa melihat dua sisi. Sisi pertama adalah orang yang mengasihi dan mendoakan, dan sisi yang lain adalah orang yang mengatakan dusta dan kebencian. Yang sisi kedua mengatakan dusta dan kebencian dari ayat 6 sampai 20. Dia mengutuk orang dari sisi yang mengasihi dan mendoakan. Di ayat 6, bahasa aslinya bilang orang yang membenci dan dusta itu juga ada iblis di sebelah kanannya. Bahkan jika orang itu diberi kasih, dia akan membalas kejahatan dan tuduhan. Berbanding dengan orang yang dari sisi pertama, walaupun dia dibalas kejahatan, orang itu tetap membalas dengan kasih dan doa. Tuhan Yesus pernah bilang di Matius 5 ayat 38-44, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi." Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Sama kayak cerita Mazmur 109, orang yang berdosa itu dipimpin oleh si jahat. Tapi seharusnya kita mengatakan yang jujur seperti yang Tuhan Yesus ajarin. Apakah kita sudah coba berkata jujur? Aku juga belum bisa melakukan itu. Tuhan Yesus juga suruh kita, jika kita ditampar pipi kanan, kita juga harus memberi pipi kiri kita. Dan juga kalau ada orang mengingini baju kita, serahkanlah jubah kita. Lalu kalau ada yang memaksa kita berjalan 1 mil, kita harus berjalan dengan dia 2 mil. Dan kalau ada orang yang meminta atau meminjam kepada kita nggak boleh menolak. Itulah juga dilakukan oleh orang yang sisi pertama di Mazmur 109. Dengan melakukan itu, dia hidup dengan sengsara dan miskin, seperti keluhannya di Mazmur 109. Tapi itulah ajaran Tuhan Yesus. Dan ketiga, Tuhan Yesus juga mengajari kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Bukan cuma mengasihi sama manusia dan membenci musuh. Dan itulah yang dilakukan orang yang di Mazmur 109. Dia mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang mengatakan dusta dan kebencian terhadap dia. Tapi di Mazmur 109 ayat 26, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai kasih setiamu. Nah, bahasa asli kasih setia di ayat ini berarti kasih karena perjanjian. Orang di Mazmur 109 ini berhak meminta dikasihi karena perjanjian, karena dia sudah menuruti ajaran Tuhan Yesus. Dia sudah mengasihi musuh-musuhnya, berkata-kata dengan jujur, berbuat baik, dan berbuat benar. Makanya Tuhan akan menolong dia dan membalas orang-orang yang membalas dia dengan kebencian dan dusta. Di ayat 28, orang-orang yang mengutuk dia
Tapi Tuhan memberkati dia dan dia akan bersukacita. Dan bahasa asli bersukacita ini adalah samak, ya artinya bersukacita karena melayani. Jadi dia akan bersukacita karena sudah melayani Tuhan. Di ayat 29, dia bakal bersyukur karena dia sudah sedek, yang berarti melakukan yang benar dan adil. Dan dia sudah yasar karena mengatakan yang jujur. Sebab dari yang tadi kita sudah baca, dia sudah menuruti semua ajaran Tuhan Yesus. Dan ini seperti di Mazmur 108 sebelumnya. Dan terakhir, Tuhan akan di sebelah kanannya, bukan si iblis. Nah, aku juga dapat dari Mazmur 109 ayat 7. Apabila ia dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Jadi di sini akan dihakimi dan akan didapati bersalah. Tapi di ayat 31, sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkan dari orang-orang yang menghukumnya. Dia bakal disamatin oleh Tuhan karena dia sudah menuruti semua perintah, semua ajaran Tuhan Yesus. Itu aja dari aku, terima kasih.